Assalamualaikum. Ya. Sekarang ini kesehatan ya lah. Kalau nanya sama gue kita suruh kenalin sendiri aja dah. Coba siapa kakak, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya, kenalin gue Salwa, nama panjangnya Sia Salwa. Mungkin kalau dulu sering dibilangnya Salwa Jakab. Salwa Jakab. Kalau dibilang siapa ya, memang tidak siapa. Hanya orang biasa. Ya gitu lah ya. Sekarang sibuknya kerja di agensi digital, terus dari ada beberapa sampingan, ada punya bisnis lokal, sama marketing, sama punya sampingan agensi juga teman. Namanya bikin korporasi itu. Oke nih Kak Salwa. Kak Salwa sebelumnya masih tinggal sudah menikah nih? Kami berhasil menikah. Oke, saya tahu suaminya siapa kan? Dan ya. Oke, lanjut nih Kak. Gue pengen nanya. Gue kan pas zaman-zaman kecil itu kan, lu kan ya buat zaman kita kecil kan lu cukup dikenal lah, ya kan? Nah, artis cilik Salwa Shihab ya kan. Nah, coba boleh diceritain nggak sih Kak, itu terjadinya kapan, awal mulanya gimana? Jadi dulu kan gue anak tunggal, terus dari kecil tuh emang gue kan karena sama bokap tuh pernah jadi gue tuh bawa puting rambutnya gitu kan. Terus kalau dibilang tuh ini tuh, jadi kalau masih bocah tuh apa-apa di rumah tuh lupa segala macam. Terus akhirnya pas lagi jalan di mall, kayaknya ini mainstream banget orang kalau rata-rata itu kayak sering ketemu di mall gitu. jadi saya lagi ke mall sama nyokap gitu, terus ada agensi nawarin gitu, kamu mau casting kelas segala macam. Udah, tapi sebelum itu di mall itu gue udah sering fashion show. Jadi justru awal mulanya dari fashion show, dari mall, dari brand dulu sempat bahkan lama jadi sebenarnya lagi pokoknya kumpul segala macam. Terus akhirnya kasih iklan iklan tuh yang buat TV ya kalau dulu ya, iklan TV itu sempat tahu lihat di Engkau, kalau di bungkus di Engkau. Lu ada di bungkus gitu? Iya, pokoknya kalau di Engkau yang 16 yang lagi bocah main basket juara. Terus ada di bungkus di softener juara. Pokoknya kalau sampai itu terus Gary kemarin kalau nonton juga ada, pokoknya disitu banyak iklan. Itu dari jadi gue di fashion show umur 4,5 tahun. Tahun berapa tuh kira-kira? Vaksinnya berarti gue kan lahir 92, berarti tahun 2003 ya? 2001. Oh iya 2001 lah, sekitar itu. Awalnya kecil. Terus segala macam, terus emang senangnya di situ gitu lah. Iklan dari satu iklan lain, photoshoot juga buat itu tadi buat packaging, buat apa namanya tabloid, buat macam iklan banyak sih iklan yang dulu yang mungkin saya udah lupa deh, pokoknya salah satunya yang tadi disebutin. Terus juga kalau misalkan dulu kalian masih jangan ya sih yang pulsa yang pakai di gosok masih mencari tadi sebelum voucher itu zaman dulu itu bentar ya. Iya, itu dulu mencari mengambil itu lah macam. Nah, banyak iklan sampai itu tuh yang namanya gue TK SD. TK itu gue sekolah sih dulu cuma sekali. Itu sih sering gue syuting mulu. Syuting mulu tuh. Izinnya dimaklumin sama gurunya, ya udah sebelumnya gue nggak dulu amat gitu, maksudnya kayak masih ditanya ABC pas mau masuk SD udah bisa gitu. SD juga masih sampai SD kelas 3 kalau nggak salah, 3 ke 4 itu udah mulai kayak
udah capek akhirnya benar-benar fokus sekolah, jadi dari kelas 4 sampai akhirnya sekarang itu udah kayak mau fokus sekolah. Jadi habis dari IPA terus akhirnya ditawarin sinetron beberapa kali, cuman sinetron itu pernah waktu itu sama dari Salim tapi lama yang nggak suka dalam artian beda ya syukur kan sama sinetron itu kalau di pasar ya udah sekolah gitu kalau sekolah itu benar-benar namanya bocah sampai kemudian akhirnya lebih fokus ke iklan. Akhirnya ada juga diarahin kan sama nyokap kan buat lebar. Pernah juga tuh? Ada beberapa kalau nonton di Joni. Oh, jadi Joni yang Nicholas Saputra. Oh, lu pernah main juga kayak gitu? Ada. Kalau dia tadi pokoknya yang ada cewek juga kan bikin dulu di Joni. Terus kalau nonton dulu ada film horor yang ini Mira dan Rina Zubir. Tahu. Kita menyebutnya sih kalau di film apa ya? Aku baru Belum tahu. iya, baru pakai saya. Itu layar lebar sama beberapa film festival lah yang lebih suka film layar lebar dibanding sinetron. Sinetron jadi kayak cuma beberapa kali doang. Terus akhirnya kenal sama beberapa orang nih yang produser, akhirnya dia kayak setengah dipaksa ayo bikin album gitu. Album apa? Dari pemilik. Oh, berarti ya? Oh, semua berarti dihajar semua tuh ya? Iya kan, bener dong. Film Asal aja demi menafkahi nggak bercanda. masih aduh ya apa? Belum banget masih. Iya, itu semangat kerja dari kecil tuh. Wow, mantap. Apa namanya ditawarin, gua namanya bocah ya udah padahal sebenarnya nggak suka nyanyi nggak ini tapi udah ikutan nyanyi paling cuma bertahan berapa lama buat mas-masan sambil berbicara ya udah nggak lanjut. Itu dia tapi dia sempat keluar single album. Udah keluar dulu tuh apa namanya kalau suka saingan tampil di mana gitu kan sama siapa sih itu ya? Tina Tun, bukan? Ponakannya Ariel Hali. Aduh, bukan tahu siapa itu ya? Ariel gue, pokoknya sama penyanyi cilik itu juga gitu. Akhirnya gue yang malas dan capek kayak sekolah. Akhirnya malah jual gitu. Berarti jangka waktu lu di dalam dunia itu berapa tahun kira-kira? Itu berarti dari SMA sampai kelas 4 SD itu sekitar 10-an kali ya. Udah mulai pengen sekolah gitu kan, udah akhirnya pas setelah itu SMA kadang masih ada tawaran kok kayak ya pengen sekolah, pengen main, macam-macam gitu kan kayak masih ke sekolah. Kenapa? Kan mungkin banyak orang-orang seperti kakak nih yang filmnya udah di dalam dunia entertainment, banyak kan orang yang pengen masuk dunia kayak gitu kan. Nah, kenapa lu malah lebih gabut daripada sekarang? Padahal masih peluang sebenarnya kan yang menjanjikan, lumayan menjanjikan. Masih muda juga lagi ya. Ada orang yang mau lagi. Kenapa lu pilih buat tetap sekolah? Padahal kalau dilihat dulu tuh dibandingin sama sekarang, saingannya kita nggak banyak. Iya, betul. Dari segi kriminal ini jauh lebih besar dibandingin sekarang. Oh gitu. Dan juga kan untuk masuk dunia seperti itu dan dulu kan susah banget tuh kan. Kan kalau sekarang kan cuma lu lewat Viral itu kan bisa terkenal. Kalau dulu zaman dulu susah kan ada kayak Apalagi segala bahkan macam. kayak sebenarnya ada dulu pernah dapat juga di tapi di daerah Sulawesi itu kalau di itu bisa udah bisa apa gitu. Iya. Tapi gimana ya, namanya anak kecil kayak gitu kan tapi kelamaan kehidupan kalau jadi anak sekolah tuh benar-benar bisa didapetin gitu. Jadi kayak
lo bener-bener kalau fokus di situ, lo nggak bisa sekolah di jarang-jarang kayak tadi yang Iya. bilang gitu kan. Pasti kan namanya ini selain dari edukasi, maksudnya dari segi apa sekolah kuliah pasti keteteran, betul. pasti nilai gue jelek, Iya. terus juga gue ketinggalan temen gue, terus juga momen lu berteman sama teman sekolah itu kan Iya, gak iya, dapat iya. juga gitu kan. Jadi gue merasa kayak di sekolah jadi dibully lah, jadi Dibully gitu. Kenapa? Kenapa? kan SD itu kan SD swasta dulu, SMP sampai SMA baru itu tuh ya karena gue jarang masuk sekolah, terus kayak segala macam, ya biasa lah anak SD kan pasti ada yang balas lah, yang muda apa segala macam. Jadi kayak temenin, terus gue jadi gue pun jadi apa ya, sibuk menyusun segala macam di sekolah gitu, jadi kayak buat apa kayak gitu terus gitu kan. Jadi udah ya. Nah, tapi kan dulu mungkin udah ada homeschooling belum kita sekarang? Mungkin ada tapi nggak seprominent sekarang kan, belum diakuin sekarang deh. Jadi ya mungkin kalau misalkan aku pengen nanya, kalau di zaman lo waktu itu udah ada homeschooling dan kayak sekarang nih, lo memilih untuk lanjut kayak gitu dengan homeschooling apa sekolah biasa ninggalin semua itu? Gue punya sekolah biasa, karena sekarang ya beberapa pada sekarang adalah gue menjadi orang yang belajar. Jadi gue mendingan, gue lebih suka jadi kepala kan. Oh, itu. Gue lebih suka jadi pemilihan dan behind sini aja. Dari layarnya aja Jadi, gitu. iya. Oh, oke. Gitu. Dan jadi setelah menjalani itu akhirnya ternyata sekolah lebih dibanding gitu. Ya sih mungkin kalau buat anak kecil mah kalau untuk popularitas dan juga umum mungkin belum terlalu ini ya. Iya. Wow itu ya. Nah, lu mau tanya? Ada kamu tahu? Kalau misalnya nanti nih, kan udah bicarakan anak lima ini mau jadi terjun di dunia entertain, pengaruhnya gimana? Pokoknya apapun dalam anak, apapun dia yang dia pergi, sebenarnya gue punya jadi support dia juga. Cuman posisinya adalah ya kita kadang menjadi sebagai orang tua dan kita juga harus istilahnya apa ya, benar-benar mempush dia kalau lo emang mau menjadi A, lo harus push benar-benar jadi A gitu, jangan nanggung gitu. Jadi gue justru kayak kalau emang misalnya menjadi artis ya harus benar-benar konsisten, pasti tetap sebelum lo sekolah harus satu sekolah tetap satu. Setelah itu lo mau jalanin apapun asalkan maksimal, baru gue gitu. Nah, terlepas dari kehidupan lo tadi di dunia ini, lo kan memilih untuk cabut tuh dari dunia itu ya kan. Terus gimana perjalanan hidup lo sampai sekarang dan yang gua lihat kan sekarang ini anak-anak muda kan, anak-anak muda itu kan sebenarnya sekarang tuh banyak yang pengen punya job kayak lu gitu loh, kayak ya sendiri di agensi anak itu kan tahun 96 berarti sekarang berapa? 26 ya, dibilang masih muda dan lu punya lo kerja di suatu agensi, lo punya sampingan dari cuma satu ya kan. Nah, gue pengen tahu nih gimana sih lo membangun itu semua dari nol dan prosesnya kayak gimana mulai dari. Jadi kan gue istilahnya ngerasain dari sekolah juga gitu, artinya gue bisa ternyata gue punya hal yang gue lebih senangin gitu kayak Senangnya dalam proses pelajarannya apa vibes-nya gitu? akan lebih jadi kayak ketika gue belajar itu gue kayak nemu sesuatu kayaknya kerja sama temen akhirnya lama-lamaan gue nemuin kayak seru nih yang akhirnya menjurus ke nanti ke kuliah gue. Oke. Nah jalannya dari semua SMP-nya di Baru waktu habis dari SMA habis 10 bulan teman Batak jauh juga ya.
Jadi maksudnya dari Bintaro ke Bulungan gitu. Tapi itu nggak usah orang dari jadi kan gitu. Oh iya. Dari Tiarika itu kan dia di atas Tiarika. Iya, jauh. Dulu top gitu ya. Berarti saya itu baru keren ya. Ya, begitu. Tapi ya, Bagus kan? Oke, lanjut Kak. Terus gimana? nah, Di SMA lo kan? dari SMA, terus mana ya, kalau bilang tuh dari SMP SMA tuh kerjaan murni lagi kalau istilahnya. Cuman SMP SMA itu sampai di belajar itu gue juga suka teater. Oh, Karena mungkin gue dulu studi segala macam, Oke. terus gak bisa lanjut lagi, gue biasanya dengan Oh, gue tapi oh ya, ini belum nanya nih. Tapi sebenarnya lu tuh punya minat di situ. punya minat di situ. Punya Tapi minat. itu suatu hal yang di momen dulu itu akhirnya nggak bisa jadi gue untuk mencari duit nih gitu. Oh itu. Gue merasa bahwa itu passion yang gue nggak bisa untuk jadi mencari duit. Oh nggak bisa. Iya. Jadi gue akhirnya mencoba kesenangan gue dulu entertainment itu ke arah teater yang menurut gue lebih cocok gitu untuk gue waktu itu. SMP SMA itu dari akademis gue fokus di teater itu. Jadi SMP itu gue bangun teater menurut gue. Bangun sendiri gitu. Jadi teater kita di SMP dulu itu SMP apa ya? Ekskul kali ya. ekskul Di SMP. SMP. Oh dari SMP. Sorry, SMP belum pernah. SMA. SMA belum pernah karena dulu itu sempat postpone SP-nya lama. Akhirnya kebangun lagi, aktif lagi. Nah terus mulai pentas-pentas. Terus akhirnya kalau SMA itu kan ada kompetisinya bujuk bulu mantap. Itu gue sama teman gue yang mencoba itu lagi bulu mantapnya cabang teater. Begitu. Terus akhirnya pentas ada apa namanya ikut di festival teater LSMPA beneran senang di situ. Akhirnya gue dulu kan nyokap suka kayak ngapain sih main teater lagi fokus ke sekolah dan teman gue buktiin SMA bagus sebenarnya segala macam terima pulang di Oh, oke. karena Yang akhirnya lebih karena memang dari SMA kelas 2 gue udah pengen kayak gue udah dari SMA gue langsung kayak gue pengennya di komunikasi gue pas gimana nulis komunikasi itu ya terima kan itu doang pilihan gue. Berarti lu IPS. Oh, gue pengen penasaran nih. Tadi kan lu bilang dunia tambah dunia acting. Itu kan lo awalnya itu kan. Gue tadi belum nanya nih. Sorry kita balik lagi. Iya. Dulu awal-awal masuk fashion show itu atas kemauan lo sendiri apa dari kamu dan nyokap ya? Dari nyokap pasti ya, Dari nyokap. istilahnya kayak cobain nih Oh, gitu. nanti berbakat di sini terus gue itu suka. Oh, berarti bukan dari nyokap lu misalkan masukin lo ke dunia itu, lo yang awalnya nggak suka malah jadi minat, apa emang dari awal bersuka kayak gitu? Pasti kan karena namanya masih kecil itu dicobain dulu kan sama orang tua. Oke. Ini gue suka, udah berarti baru terus. Berarti lo dicemplungin akhirnya kecebur sendiri Iya, gitu ya? kecebur. Oke. Lanjut nih, di masa-masa SMA lu, tadi kan udah diceritain masa SMA, nah ini masuk kuliah nih, ya kan? Di jurusan Jurusan komunikasi. komunikasi. Kan kalau komunikasi itu di dalam mesin. Fakultasnya fisik, jurusannya komunikasi. Oke. Terus pas semester 3 itu jurusannya humas. Oh, public services ya, itu kan public public relation ya. Jurusannya jurusannya terus di kuliah itu menjalani kuliah, terus di semester awal-awal itu ada perlombaan, perlombaan UKM gitu ya? UKM-nya ngambil apa namanya teater juga. Udah ada juga. Dan di teater itu ada kayak perlombaan antar jurusan dalam fisik, ada yang perlombaan per fakultas dalam teknologi. Nah yang per fakultas dalam teknologi itu ada pentas juga terus membantu membawa apa namanya
keadaan yang juga satu jurusan ini. Nah, terus akhirnya ke yang jurusan ini perlombaan jurusan beberapa pengaturan waktu itu kan ada perlombaannya itu dapat ada sekitar 9 namanya. Kalau di teater itu kan ada aktor aktris terbaik, terus aktor juga ada terbaik sama terus biasanya director itu juga kepada juga terus ada naskah segala macam, jadi ada 19 itu udah kayak istilahnya ya udah alhamdulillahnya ini istilahnya gue di sana kayak sini apa yang presenter lo bisa dapetin gitu. Sebenarnya tadinya mau lanjut tuh sampai situ bisa sampai terus mikir kayaknya dari gue harus fokus lulus dulu nih, kalau enggak terusan selama lulus sih untuk Kan pernah tuh ternyata, tapi ada nggak satu sini gimana pengen balik lagi gitu ke dunia entertain? ke entertainnya. Iya kan itu SMP, SMA, sebelum teater juga tadi. Ada kayak rasa ingin balik lagi kan sih kayak dulu lagi. Atau mungkin kalau nggak sempat ada tawar-tawaran gitu. Kalau ada tawaran sih kayak nggak sempat itu tuh kan pas butuh waktu castingnya terus castingnya kali apa takutnya banyak sementara ya ada tugas ada dulu tuh kan kalau di kampus kepanitiaan Ikut itu dari udah semuanya jadi SKS semester ya panitia ada 3. Oh, ada 3. Wah, dulu kan kayak dulu kalau di UI itu nggak banyak bulan. Itu kan banyak uang secaranya banyak banget panitiaan. Jadi dulu BEM-nya nggak itu HM dulu sempat anggota HM. Cuman BEM-nya tuh lebih kayak di acara. Tapi temen gue kenalin sama orang dong. Apa yang ngurusin kuis terus ini gitu. Kadang kayak Lu ditarik gitu ya? Lu gimana waktu itu? Gue ditarik juga, cuman gue kan males. Jadinya kabur. Ya lah gitu lah, gue juga anak muda kan. Gue pengen aja nih Kak. Tadi kan lu sempat bilang kalau dulu tuh lebih suka jadi orang yang diperlukan. Nah, di dunia kuliah lu kan teater tuh SMA sampai kuliah lu teater, itu ikut main apa di balik layar? Dua-duanya. Jadi di satu momen itu SMA itu ada standar yang pemain di layar, kemudian juga kuliah itu ada dari lainnya juga, ada dari juga dari layar. Nah setelah yang dapat magang itu akhirnya di satu momen kan kalau pakai makeup teater itu kan makeupnya ini kan udah lama terus kan kenceng ya itu kan warna-warni gitu somehow tuh jadi Jakarta jadi try out jadi parah gitu itu kayak udah sembari dulu gue kayak kayaknya lebih enak mandu anak-anak gitu. Gue akhirnya lebih kayak bimbing mereka dulu director atau bimbing walaupun memang rasa suka pentas itu masih tetap ada sampai sekarang kayak dibanding mereka ini dulu sama teater itu lebih suka teater karena seni pentasnya itu jauh dulu Tapi kalau kita ngomongin soal realistis nih Kak, pasti beda kan? Pertanyaan gue kan pasti kan kalau lu kan lebih milih dunia teater daripada itu ya. Sedangkan kan kalau pikir secara realistis kan uangnya, materinya pasti lebih baik di entertain. Kenapa? Kan menurut secinta itu sama gimana ya kadang kita masih punya idealisnya itu jadi kayak idealis yang kayak gimana ya kalau ada ngerasain teater kayak hati lo tuh ada beda gitu jadi kayak kalau ada masalah duit udah amat gitu ya. udah amat waktu masalah kayak ada dan ada dikit juga kalau di sayangnya nggak sehat tapi sekarang jadi kayak dan sekarang tuh apa-apa
terkenal suka hal yang juga bakal Iya. sikut-sikutannya juga parah gitu kan kayak lo kayak masalah ini aja dia masalah kan lebay segala macam terus juga sorry makin lama-lamaan dia juga makin kecil kita kayak kecuali lo luar biasa papan selebar lah gitu ya, papan besar iya, gitu kan papan cuci yang ya. lo istilahnya kayak Raffi Ahmad yang 300-an juta gitu ya bohong gitu tapi kalau lo mulai dari bawah lagi itu kan kayak banyak yang diri sih jadi kayak nah akhirnya teater itu ya memang passion tapi kan apa ya tempat untuk cari duit Oke. jadi cuma kayak Hobi aja Pak. hobi jatuh. Tapi lu pikiran buat, tapi lu nggak ada pikiran kayak teater hidupnya gitu. Pernah ada punya pikiran kayak gitu? Pasti ada, pasti punya pikiran. Cuman kayak di Indonesia susah ya, kayak kecuali gue bener-bener niat sampai keluar negeri dan itu duit pasti. Teman-teman gue ada juga yang sama dia suka nyanyi, dia suka performance art gitu, bawa keluar negeri. Memang butuh modal yang besar itu ke sana kan jadi kayak gue belum bisa juga ke sana. Nah tadi terakhir apa? Tadi Teater bisa menghasilkan duit kayak. Oh, iya. Lu pernah punya besi pikiran kayak gitu nggak? Pasti ada terbesit pikiran ke sana, tapi gue mikir kayak orang tua gue nggak terlalu ngedukung ke arah sana, terus juga kayaknya butuh effort besar ke sana, jadi gue mikir kayak udahlah kayaknya gue istilahnya nih pikiran gue cari duit dulu yang banyak, nanti sampai satu saat gue bisa ngelakuin hal itu tuh dengan santai gitu kan. Jadi kayak di saat tua nanti gue tinggal gue mau gabung teater lah atau apa itu kayak ya udah tinggal nikmatin hidup aja gitu. Gue mikirnya kayak gitu. Nah, gue pengen nanya pendapat lu nih ya kan. Menurut lu, kalau lu lihat sekarang nih artis-artis yang terlahir dari teater sama artis-artis yang kayak gitu-gitu, yang sebenarnya kalau lu setuju nggak sih kalau artis-artis teater tuh emang jiwa, kalau dibilang jiwa seninya itu emang lebih kuat kan daripada artis-artis yang seperti itu. Nah, menurut lu nih bener nggak sih, pertanyaan gue nih buat lu, bener nggak sih artis-artis yang teater nih sebenarnya emang bener-bener dia mendalami itu, sedangkan artis-artis yang viral itu cuman seadanya aja, lebih terkenal artis yang viral? Iya, gara-gara final dan fenomena ya. Iya. Menurut lu setuju nggak dengan itu? Setuju, kenapa? Karena balik lagi mereka itu dua tipe yang mempunyai jalan yang dikenal orang itu berbeda. Dan melalui kanal atau channel yang berbeda. Jadi dikonsumsi oleh dua orang yang berbeda gitu. Jadi menurut gue, kenapa? Ambil contoh misalkan, kalau lo teater, yang nonton teater siapa? Orang yang suka teater. Itu segmented kan. Orang yang suka teater pasti dia nonton, dia bayar dong. Berarti dia emang memberikan investasi lebih untuk ke orang yang dia tonton gitu kan. Berarti udah segmented lagi gitu. Dan akhirnya apa? Menghasilkan aktor-aktor yang memang berkualitas, harus memberikan penampilan yang oke. Dengan penjiwaan yang luar biasa untuk memberikan suguhan yang memang bagus, berkualitas segala macam gitu. Beda hal dengan artis-artis yang memang viral, terkenal dengan cara instan, gampang, karena memang orang mendapatkan dia dengan cara gampang kan. Orang hanya nonton di handphone, gampang, nggak perlu bayar, dia udah bisa dapat tontonan yang memang kualitasnya juga nggak perlu terlalu bagus gitu untuk dinikmati, karena itu dikonsumsi oleh semua orang gitu. Jadi kayak semua bisa konsum apa yang dihasilkan oleh orang itu. Jadi ya sebenarnya balik lagi, tinggal milih aja, lo akan lebih suka tipe yang murah dikonsum atau yang susah dikonsum. Jadi di satu sisi pasti ada orang yang akhirnya kedua-duanya, ada yang kayak dia, gue nggak bisa nih sama yang ini, gue lebih suka yang lebih artistik atau apa, ada yang lebih suka ini. Jadi ya dua hal yang berbeda sih menurut gue. Terus lu
udah nih, lu kan sudah menceritakan kisah lu tentang teater ini kan. Nah, gue pengen nanya nih, lu mulai di kampus lu di UI ini, teater ini dari semester awal berarti? Iya, semester awal. Sampai semester 3 ke 4 gitu. berarti nggak terlalu lama ya kak ya? Setahunan. Karena 2 tahun ya? 2 tahun lah ya. 2 tahun ya. Karena ketika udah semester 3 4 itu udah mulai penjurusan, terus udah mulai sibuk gitu kan. Karena gue total kan 7 semester kan gue berarti sampai lulus itu. Jadi semester nggak tahu ya kalau di kampus lain, cuman kalau di UI itu semester 1, 2, 3 itu emang bener-bener maba, dan itu yang lo menghabiskan banyak waktu untuk aktivitas di kampus, misalkan kayak kepanitiaan, daftar-daftar BEM, terus kayak tadi itu pentas-pentas segala macam. Jadi kayak lebih aktif di sana. Nah, ketika udah semester 4 dan seterusnya itu udah kayak langsung udah bener-bener pelajarannya lebih sulit, lebih kompleks lagi. Jadi gue kayak kayaknya nggak ada waktu buat kayak gitu. Terus ketika lu meninggalkan teater ini, lu 100% meninggalkan apa lu masih ada dengan kecemplung, masih ada campur tangan lu sedikit gitu, masih ada apa nggak tuh kira-kira? Masih ada. Jadi kayak semester 5, 6 itu kadang masih suka kan ada adik kelas yang pentas lagi di kompetisi yang sama gitu. Pasti gue sama teman-teman pasti kayak mantau, terus nge-guide juga, bahkan istilahnya kalau lagi gabut bener-bener mandu mereka gimana harus bener segala macam. Justru itu selain istilahnya gue bertanggung jawab untuk ngawasin, tapi juga sebagai mengobati rasa kangennya juga gitu. Atau mungkin lo ada campur tangan di balik layarnya, mungkin lo ngedirectnya apa dikit-dikit gimana? lah, ada direct dikit-dikit gitu. Cuman nggak terlalu se-involve masih semester awal gitu. Ada yang mau ditanya? Nah, lulus berapa tahun kak? Biasanya di UI? Di UI beda-beda sih, ada yang tergantung anak-anaknya, ada yang 5, tapi paling lama tuh 5,5-6 gitu. 6 tuh jarang banget. Jarang banget. Jatuhnya nanti kalau emang bener 6 takutnya di DO sama kamu. Rata-rata kalau di jurusan gue 3,5 sampai 4. 3,5 sampai 4? Iya. Berarti bener-bener kecepatan dan pas gitu ya? Nggak ada yang telat ya? Jadi kalau sejurusan misalkan ada 100 orang, itu 80 orang. Lucu banget tuh, banyak-banyak. Silakan. Dari 100 orang sejurusan, itu 80 orangnya itu 3,5 tahun. Oh, kakak sendiri? Alhamdulillah 3,5 tahun. 3,5 tahun. Cum laude berarti kalau? Alhamdulillah cum laude. Lu kenapa sih kalau lagi mual kan mbak? Gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Iya. Jadi ini aja intermezzo aja. Tadi ini orang ada yang bekas makan, lepehin. Gua habis lep, gua benyek-benyek. Oke, lanjut ya kak ya. Oke, jadi ya 3,5 alhamdulillah. Selain emang kayak cilin Terus? Selain emang kayak kebawa sama budaya temen-temen lingkungan yang kayak pengen cepet-cepet lulus gitu. Pada SKS-nya per semester tuh banyak gitu. Dan emang kayak pas sudah semester 6 gitu, orang tua kayak udah ya dibayarin cuma sampai semester 3,5 aja ya gitu, masih semester 7 gitu. Misalnya nggak tahu, gue kayak ya udahlah, gue harus tuntasin nih gitu. Dan di UI itu memang kalau gue mau lulus itu dikasih opsi sama kampus, lo bisa milih 3 jalur. Pertama jurnal, 0 SKS, cuma beberapa lembar tanpa sidang, TKA, praktek pakai sidang, sama skripsi pakai sidang pastinya. Nah, gue memilih yang paling mudah tentunya. Apa? Jurnal. Cuma beberapa lembar, nggak pakai sidang. Memang ada bimbingannya, cuman gampang ya udah. Waktu itu cuma jurnal, bimbingan beberapa kali, sekitar 25 lembaran, submit, udah lulus kayak nggak ada. Iya sih. Nah, tadi lu penjurusannya apa? Humas ya? Public Relation. Nggak pakai sip ya?
pakai nggak sih? Public Enggak dong. relations. Public ya itulah ya. Public relations. Oke, lalu lu berarti kumlot ya? Alhamdulillah kayaknya. cum laude. Nah, kan kalau dilihat dari lingkungan kampus nih, nggak di mana-mana ya kan, pasti tuh lu kan hitungannya kan lu kan anak yang di kampus tuh enggak apa namanya ini loh banyak kegiatan gitu ya, bisa dibilang banyak kegiatan ya, emang banyak kegiatan gitu loh, dengan lo teater segala macam, dengan kegiatan-kegiatan kepanitiaan lo segala macam, tapi nggak banyak orang loh kayak yang bisa dia ikut kepanitiaan terus dan dengan lulus cum laude. Itu menurut gua mungkin yang gue lihat sekarang di kampus kita itu impossible ya, karena pastinya orang yang punya kegiatan kepanitiaan nih itu kan pastinya bakal meninggalkan sedikit demi sedikit tuh meninggalkan pelajaran fokusnya kuliah ya kan. Nah, dan lu bisa gitu. Dan apalagi ya menurut gue syukur-syukur lu kepanitiaan lu lulus dengan waktu yang tepat, syukur-syukur kan. Nah, dan lo ini malah cum laude gitu loh ya kan. Nah, gimana sih cara lo membagi waktu, mungkin tips juga ke orang-orang yang emang mau banyak kegiatan tapi pengen cum laude gitu. Iya. Gue nggak tahu kalau di kampus lain ya, mungkin kalau kampus lain mungkin ininya beda. Nah, kalau gue waktu itu emang di kampus gue anak-anaknya itu bener-bener yang sebisa itu untuk menyeimbangkan dua hal itu. Jadi kayak memang sih nggak semua orang pasti panitiaan juga dan bisa cum laude juga. Cuman di waktu itu tuh rata-rata pada banyak kayak gitu. Mereka emang banyak panitiaannya juga, terus bisa kuliahnya tetap berhasil juga. Rata-rata juga bisa cum laude. Dikatakan cum laude itu kan ketika lo bisa 3,5 dan lo bisa di atas 3,5 IPK-nya. Jadi alhamdulillah rata-rata pada kayak gitu, terus nggak tahu ya mungkin jadi kepancing teman-temannya juga jadi kayak berusaha untuk kayak gitu. Ya alhamdulillah, dan mungkin itu yang akhirnya menyebabkan gue sampai sekarang kalau terlalu gabut pusing sendiri. Iya serius kak. Serius. Jadi lu harus berkegiatan gitu. Beda sekali ya sama kita berdua. Ya kalau kita kan berkegiatan malah apa sih? Iya. Lebih baik kita tidur. Panjangnya aja sampai cabut. Iya. Ya kita ya bang. Oke, Kak. Jadi lu lulus dari UI dengan jurusan PR, tapi jurusannya ya, komunikasi apa public PR gitu. Gue gitu. apa namanya title-nya itu masih ESOS karena di bawah FISIP. Bukan Eskom. Jadi masih ESOS karena memang fakultasnya itu FISIP. Jadi gitu, belum ya? Sosial berarti jatuhnya. Iya, ilmu gitu ya? Sosial, ilmu politik kalau di UI ya. Kalau mungkin kalau di Unpad, UGM mungkin udah lepas. Jadi udah lepas ya? fakultas sendiri. Kan maksudnya kalau kita kan UNJ, fakultas kan bahasa sama seni ya kan. Kita kan lulusan tergantung jurusan kita, titel gelar kita kan tergantung jurusan kita. Berarti di UI kayak gitu sampai sekarang masih kayak gitu mungkin? Masih kayak gitu. Kayak beda kalau kalian kan sastra. Nah, kalau di lebih ke pendidikannya sih kalau kita. Iya. Kalian kan lepas jadi SPD ya. Iya, guru. Kalau kalian itu di gue FIB kan, budaya itu jadi humaniora. Iya, kalau sastra emang humaniora kan. Terus apa? Kalau gue tuh apa namanya? Ya, tadi sama mana ya? Ya ESOS lah pokoknya kayak gitu. Terus sama mana ya? Udah. Dan ya, lu lulusan UI, cum laude dan juga titel lu ESOS, sarjana sosial. Oke, kita udah bicara tentang karir. Belum karir ini, masih kuliah ya. Masih kuliah, pendidikan. Nah, sekarang kita cabut ke karir lu nih kan. Berarti kan ya karir. Bener kan? Bener kan? Bicara tentang karir lu mulai bekerja itu dari lulus sarjana, lu wisuda langsung kerja, maksudnya dalam tanda kutip nggak langsung besok kayak kerja ya, iya, maksudnya tapi nggak lama kan, ya. Iya kan ada yang 2 tahun ya kan, ada yang sampai tua nggak dapet kerja, itu pengangguran, iya nyusahin bini, ya kan? Nah lu orang yang gimana? Oke. Orang yang langsung gitu ya? Tadi gimana? karena balik lagi karena
sejak dari SMA kuliah, apalagi kuliah itu gue banyak banget di kerjaannya segala macem. Itu yang bikin nggak tahu aneh apa enggak, tapi kalau gue nggak ada kerjaan atau apa sesuatu yang dilakukan. Nah tadi kan udah dari sejak kan yang tadi gue bilang di semester 3, 5, 7 semester 3, 5, 7 itu gue udah mulai magang. Jadi semester 3 magangnya beda, 5 beda, 7 beda. Nah udah semester 7 itu udah mulai makin kerjaannya, kantornya itu menjurus ke apa yang gue mau. Waktu di semester 7 itu kantornya itu memang agensi PR, agensi dari luar negeri yang memang khusus untuk nanganin PR perusahaan. Itu kan magangnya sekitar 3 bulan. Magang 3 bulan, terus karena dari situ nyobain gimana jadi kerja di agensi, terus akhirnya kayaknya banyak ilmu yang gue dapetin di situ. Jadi gue kayak ya mungkin gue ya namanya nerd ya, jadi kayak gue suka aja kayak gitu kan. Terus akhirnya lulus, itu kan tempat gue magang di agensi itu gue jadikan bahan untuk gue jurnal kelulusan gitu. Jurnal kelulusan. Terus akhirnya lulus, itu kan gue wisuda 2018 awal kan. 2018 awal, terus akhirnya udah wisuda, itu wisuda bulan Februari kalau nggak salah. Itunya udah dari sebelum itu, dari Desember gue udah nyari-nyari kerjaan tuh. Desember udah nyari-nyari kerjaan, saking gue setakut itu nggak ngapa-ngapain di rumah gitu. Kalau gue sih kalau jadi lu ya mending ya udahlah, ntar aja lah, udah capek habis wisuda ya kan. Tapi orang beda-beda. Iya. Berarti ini Kak Salwa adalah seorang yang sangat bersemangat dan patut jadi contoh. jangan seperti ya. Jangan seperti orang pemalas ya teman-teman ya. Nah terus udah kayak gitu, dari Desember udah nyari-nyari, memang ada yang diterima segala macem, cuman masih belum cocok apa. Akhirnya baru mulai keterima dan masuk itu di bulan Maret 2000. Sebentar. Bulan Maret. Iya. Kan wisuda Februari awal. Kerja, tapi cuma 1 bulan doang. Iya. Wow. Tapi itu gue jujur udah stres di bulan-bulan Februari, Maret itu udah kayak April keterimanya. April. Nah itu Maret tuh gue stres-stresnya tuh. Kenapa stres? Belum dapat. Wah. Baru sebulan sudah. Wow. Ini sangat wow. Ya, Itu April masuk, dan itu di startup jadi digital marketing di sana. Jadi handle startup itu perusahaan rintisan, jatuhnya kalau yang besar-besar itu kayak Gojek, kayak apa namanya? Ya kayak gitu-gitulah. Shopee. Kalau startup itu kayak perusahaan yang baru ngebangun gitu. Itu dalam bidang apa tuh? Itu perusahaannya jadi travel, cuman jatuhnya dia kayak yang menyediakan atau membuat marketplace untuk travel umroh. Khusus umroh. Ketemulah dengan calon suami di sana. Wow. Si bewok. Oke, lanjut. Nah, terus? itu jadi di situ memang bener-bener baru mulai, startupnya baru mulai, butuh tim-timnya gitu. Nah, itu kan dia based on-nya website sama aplikasi, jadi kan butuh pemasarannya, butuh. Jadi gue di situ bener-bener istilahnya namanya palu gada lah. Apa lu mau ada? Jadi handle dari segi sosmed iya, dari strategic plan-nya iya, dari content writing tuh kayak misalkan bikin artikel, bikin campaign strategiknya juga. Jadi yang handle kayak campaign di online. Jadi semua online activities itu di gua gitu.
Semuanya itu loh. Semuanya. Nah, Bokin lo ngapain tuh kak kira-kira? Dia ngapain si Bewok? Itu saya suruh bikin desain apa, Oh. ayo gitu. Karena memang kan gue yang konsep, dia yang bikin desainnya Oh, gitu. gitu. Nah, berarti lo sama Bokin lo tuh berarti ibaratnya orang-orang yang pendiri-pendiri bukan? Ya, teman-teman Melanjutkan semua. tadi ya. Ya, sebelum kita bertanya-tanya lagi dengan Kak Salwa, tadi sangat Ada gangguan tempat iya, ya, sangat teman-teman berisik. ya. Sangat berisik, makanya kita terpindah. Pada setan emang lo. lagi kerja juga ya. Iya. Aduh, oke nih Oke Kak deh, Salwa, kita kita lanjut lanjut. lagi nih Kak ya. Oke, sip. Tadi kan gue melanjutkan pertanyaan yang tadi. Tadi kan gue nanya yang terakhir itu adalah perusahaan startup ini. Berarti lu ini kan orang-orang yang pertama berarti di dalam perusahaan startup iya. ini kan. Hmm. Dan sekarang udah besar kan hitungannya. Jadi gini, waktu itu kan startupnya memang hanya mengumpulkan travel umroh gitu. Udah nih lumayan pas awal-awal 2018 ya berarti ya, 2018 itu tuh lumayan lah, banyak yang gabung segala macem. Iya. Cuman karena memang startup itu banyak tantangannya, dalam artian dia pendanaannya juga lumayan banyak tantangan. Jadi beda kan ketika sama perusahaan BUMN atau perusahaan pada umumnya yang memang dia udah mencari ininya tuh berdasarkan laba gitu kan perusahaannya. Tapi kalau startup ini lo gimana caranya, karena dia perusahaan baru, dia menjaring user orang untuk yang misalkan download atau login atau apa segala macam. Berarti perusahaan startup ini adalah bukan startup ini yang menyediakan jasa itu langsung. Jadi dia hanya sebuah marketplace gitu. Ya, ini kebetulan bentuk bisnisnya adalah marketplace. Dia menyediakan jadi tempat wadah digitalnya untuk travel umroh. Travel umroh dan memang yang rata-rata travel umroh itu kan konvensional ya. Jadi mereka itu semua masih sistem yang sangat jadul lah. Jadi semua pencatatannya itu masih offline. Nah, ini kita menyediakan istilahnya kemudahan juga untuk kedua belah pihak, baik itu dari konsumen maupun si pihak travel. Jadi dari konsumen, misalkan gue mau beli paket umroh tuh segampang ya udah kayak misalkan di Traveloka atau apa, pesan paket apa Pak, bayar di tempat itu kelar gitu kan. Tapi dari segi travelnya juga gampang, lo misalkan mau iniin secara online, lo masukin paket-paketnya apa, nanti udah dapat konsumen dari situ gitu kan. Gitu sama aja kayak Traveloka lah jatuhnya lah gitu. Nah terus tapi ya itu tadi, karena memang masih sangat baru, terus travelnya juga masih sangat konvensional, akhirnya dan ketemu juga sama pandemi, tapi masih jauh sebelum pandemi sih, masih 2019-an, nggak berhasil untuk terus meroket. Akhirnya di 2019 akhir, 1,5 tahunan lah gue di situ ya, 2019 akhir itu layoff. Jadi layoffnya tuh memang hampir 90% dikeluarin, termasuk gue sama Anto juga. Itu akhirnya kita benar-benar harus nyari kerjaan lain lagi. Yang itu ya akhirnya gue ke agensi sekarang. Oh, berarti itu sebelum pandemi berarti ya? Belum. Nah, kan 2019 akhir, iya gitu. Nah, terus sekarang lu bekerja di agensi yang berbeda? Enggak, agensi yang dari 2019 itu sampai sekarang udah 3 tahun berarti. Iya, maksudnya keluar dari startup itu sendiri, lalu lu cari lagi ke agensi baru. Nah, dalam bidang apa nih? Sama apa gimana? Nah, kalau agensi itu kan berarti perusahaan yang emang nyediain jasa komunikasi kan. Misalkan butuh untuk desain website, atau misalkan butuh iklan di online, atau butuh jasa sosmed segala macam. Nah, itu di situ. Jadi agensi digital gitu. Lain-lainnya banyak, ada beberapa kayak Danone, ada perusahaan-perusahaan kayak embassy, dutaan besar segala macam juga ada. Pokoknya semua ada di situ. Jadi ketika klien-klien kayak mereka itu butuh dibantu handle sosmednya atau websitenya, atau butuh bikin iklan atau campaign atau apapun itu, hire kita gitu. Nah, gue ada di salah satu di situ. Lu mau nanya? Ada yang mau nanya? banyak kan anjing, videonya 20 menit.
Satu lagi. Iya deh. Oke, ini di samping karir lu dalam dunia kerja, lu punya sampingan berarti kan? Iya. Coba dijelasin Kak, kenapa lu pengen nyari sampingan lagi gitu kan? Iya. Udah ada kerjaan. Iya, udah kerjaan Iya. dan gaji lumayan dong ya kan? Alhamdulillah. Nah, kenapa? Alasan lu kenapa tuh? Oke. Karena memang gue emang suka di dunia kreatif kayak gitu, yang istilahnya bikin suatu hal yang digital, yang kreatif, yang unik gitu. Dan gue akhirnya lama kelamaan nyemplung di situ, gue ngerasa kayak di situ ada opportunity untuk gue bikin lagi suatu hal yang kayak gitu juga. Akhirnya gue sama temen gue kan kalau di agensi yang di kantor gue ini fee untuk klien beli jasa kita kan lumayan besar kan, hampir ratusan bahkan MM-an gitu. Jadi kenapa enggak gue ngasih jasa itu juga ke teman-teman yang punya bisnis juga yang butuh budget kecil gitu. Jadi akhirnya gue sama teman gue menyediakan jasa itu untuk klien-klien yang memang budgetnya kecil gitu. Ada klien gue seperti kalau lo tahu Sampo Kuda, Menentel, terus dulu sempat ada Linktree Indonesia. Oh yang biasa di mobil box ada ya? Bukan. Grab itu, ya? Apa sih? Linktree itu yang kalau lo di nyatuin Google Drive misalnya tinggal milih doang tapi iya, yang gitu. kayak di bio IG gitu loh. Oh, iya. Nah, itu bantu dari macam-macam lah jasa ininya dia. Ngebantu dari situ. Nah, itu alhamdulillah pemasukan per bulannya juga lumayan. Dan itu memang dulu awalnya kenapa pengen jadiin itu ya karena buat salah satu modal inilah nikah juga kan gitu. Dan memang modal buat masa depan juga. Jadi akhirnya keterusan, jadi kayak ya udahlah ngapain terus. Masih dan kedepannya juga pengennya kalau nanti udah makin berkembang ya fokus di situ gitu. Oke. Nah, gue pengen nanya lagi, menurut lo kan ya seperti kita bilang tadi kan banyak anak-anak muda yang pengen gitu masuk ke bidang karirnya tuh di bidang lo gitu. Cara tips and trick lo buat gimana sih? Pasti orang bertanya-tanya kan masih awam nih misalkan ya. Gimana sih caranya biar bisa masuk ke dalam dunia agensi gitu kreatif lah gitu. Apa ya, yang paling pertama lo harus suka gitu kan. Lo suka menciptakan suatu hal yang unik, yang kreatif. Tapi, gitu. Tapi ini menciptakannya dalam bentuk digital apa nggak harus? Nggak harus sih. Digital? Nggak harus, walaupun memang mayoritas digital, cuman nggak harus. Cuman yang penting lo tuh punya banyak pemikiran kreatif nih. Kayaknya gue suka nih kalau misalkan gue ngiklanin produk ini yang segampang kayak lo beli minuman nih, minuman es teh lo bikin slogannya yang keren atau apa, itu kan juga suatu hal yang gampang tapi kreatif gitu kan. Lo bikin dari situ, terus akhirnya itu yang pertama, lo harus bisa berpikir kreatif. Kedua, ketika lo di agensi lo harus bisa time management yang baik. Kenapa? Karena di situ kerjaan lo tuh super hektik, super banyak. Gue bisa dulu, sekarang alhamdulillah ngehandle-nya 2 klien aja, Danone sama Embassy Ukraina. Danone tuh yang main bola ya? Danone tuh kan ada dulu kan yang Danone yang main bola tuh yang itu aku itu ada Aqua kan? Iya, Aqua. Bapaknya Aqua lah gitu ya? Head company-nya lah gitu. Nah, gue handle untuk susu ibu hamil. Namanya Lactamil. Nah, itu sekarang tuh handle Lactamil sama duta besar Ukraina. Ya, duta besar Ukraina. Keren juga. Jadi saya menciptakan di TikTok yang gitu-gitu untuk tentang Ukraina sama Rusia kayak gitu. Jadi terus dulu sempet juga handle tuh dalam sehari tuh bisa 5 klien. Nah itu tuh yang lo harus dituntut bisa multitasking, harus bisa time manajemennya. Nah di situ sih. Tapi emang menurut lo paling susah time manajemennya nggak sih? Time manajemennya sih. Iya lah pasti. Ngatur waktu itu time susah manajemen, stress manajemennya juga. Wah, stress manajemennya susah tuh kayaknya ya. Harus punya duit kayaknya biar kita bisa belanja ya kan. Terus akhirnya sebelum itu waktu masih di agensi, gue belum nikah sama Anto tuh kayak kita juga mikir kayaknya kita nggak bisa ngandelin terus kerjaan kantor. Kita ngapain ya gitu, bikin warkop yuk gitu. Dulu itu
gue sama dia sering nongkrong di warkop kan, ya walaupun sampai sekarang juga. Tuh kita mikir kayaknya warkop nih opportunity bisnis yang lumayan oke. Benar. Dan everlasting dan touches every segment gitu. Jadi maksudnya semua orang kalangan itu bisa aja gitu. Jadi gue mikir ya kenapa nggak bikin aja yuk. Dulu mikir ntar aja deh tua gitu, kenapa nggak sekarang gitu, mau ada modalnya gitu. Akhirnya bikin deh. Sebelum nikah itu. Jadi banyak juga sampingan lu ya, nggak warkop, terus agensi lu sendiri, sama thrifting. Yang sampingan apa lagi? Udah, itu 3 doang. Udah, kalau thrifting tuh sejak nikah tuh orang masih kurang sibuk lagi itu si manusia itu. Si itu. Iya. Si genderuwo. Iya. Waduh. Apa ya tahun ini harus bikin lagi? Serah lu, gue bilang gitu. Nah, ya udah akhirnya bikin thrifting. Nah, kenapa kita mengundang Kak Salwa nih untuk kita wawancarai? Karena menurut kita nih berdua, aku dan dia, Asik. kehidupan Kak Salwa tuh bagus untuk contoh untuk kita semua, apalagi kita anak-anak kuliah ya kan. Dan di kuliah juga kan maksudnya banyak yang tertarik sama dunianya dia, memang nggak semua gitu. Tapi kan kebanyakan anak-anak sekarang ya kita kan nggak bisa memungkiri kan kalau dunia digital itu sekarang ya mungkin luas. Iya nggak ada matinya kalau bahkan ini baru mungkin perawalan ya perawalan masih orang banyak transisi ke digital masih banyak yang mesti ada nantinya ya kan. Itu diekspor juga. Betul. Nah, kenapa kita memanggil Kak Salwa? Karena pertama dari kecil dia udah sangat bersemangat ya untuk entertain. Pertama dia menjadi artis cilik, lalu kuliah di juga lulusan UI dan kumlot ya kan 3,5 tahun. UKM, teater, terus juga setelah lulus kuliah langsung mencari kerja yang proper ya kayak lumayan ya dan ya kita sebagai anak muda ya kan di usia Kak Salwa yang baru 26 sudah bisa seperti ini gitu. Dan ya kalau ada kemauan pasti bisa kita dong. Bisa dong. Iya, jadinya ya kita harus mencontoh Kak Salwa. Betul. Dan yang paling utama kalau kerja tuh suka ya kayak. Iya. Suka ya. Kalau lo nggak suka pasti bawaannya stres aja gitu. Iya sih. Nggak suka ini aja jalaninnya. Tapi mesti nggak mesti idealis kan? Nggak mesti sih. Justru ya di satu sisi lo harus menyeimbangkan idealis sama realistis lo juga gitu. Benar. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sih? Nggak ada sepertinya. Udah ya. Aman. Mungkin itu aja. Teman-teman sekalian. Iya, perbincangan kita dengan Kak Salwa. Terima kasih. Iya, terima kasih ini Kak Terima kasih Salwa. waktunya. Udah mau mengurangi waktunya untuk bertemu sama kita nih. Terima kasih sudah mendengar. Terima kasih udah banyak kasih inspirasi juga buat gue juga. Kita dong yang mendapatkan inspirasi. Kita membuat inspirasi apa kita kan malas gitu ya. Ya bener kan kawan? Betul. Oke. Itu ngomongin inspirasinya barengan lagi tadi. Mungkin itu aja ya Kak ya. Terima kasih nih Kak. Terima kasih. Makasih ya. Sekali lagi. Selamat dulu ya. Makasih. Bang. Oke, teman-teman semua sampai ketemu lagi di nggak tahu kapan ya. Ya, Sukses terus. Iya, sehat-sehat. Dadah. Assalamualaikum. Dah.